Baratayuda bukan sekadar perang perebutan takhta. Ini adalah perang antara Dharma dan Adharma, kebenaran melawan angkara murka. Namun, sejarah mencatat sebuah ironi besar. Di pihak Kurawa yang jahat, berdiri 3 pilar kekuatan yang sebenarnya adalah manusia-manusia mulia dan ksatria tak tertandingi. Bhisma Sang Agung, Resi Drona Sang Guru, dan Adipati Karna Sang Pemberani. Tanpa kehadiran mereka, Duryudana mungkin tak akan pernah berani menantang Pandawa. Mengapa mereka, yang mengerti kebenaran, justru menjadi mesin perang bagi kejahatan? Hari ini, kita bedah peran 3 ksatria yang menjadi kunci pecahnya Baratayuda. Tokoh pertama adalah Bhisma, Dewa Brata, manusia yang dianugerahi kematian atas keinginannya sendiri. Namun, kekuatan terbesarnya justru menjadi kutukan bagi dunia. Bhisma terikat sumpah pratigya untuk membela siapapun yang duduk di takhta Hastinapura. Baginya, janji adalah segalanya, melampaui moralitas situasi. Ketika Duryudana duduk di sana, Bhisma secara otomatis menjadi perisainya. Tanpa Bhisma sebagai Maha Senapati, Kurawa hanyalah sekumpulan pangeran sombong tanpa arah. Kehadiran Bhisma memberi legitimasi militer. Duryudana tahu, selama kakeknya berdiri di depannya, maut tak akan menyentuhnya. Secara lahiriah ia menghujani Pandawa dengan panah, namun secara batin ia berdoa untuk kemenangan mereka. Ia adalah penyebab Baratayuda menjadi lama, karena ia tak bisa berhenti mematuhi sumpahnya sampai hari ke-10. Saat ia membiarkan Sri Kandi menjadi jalan kematiannya, Bhisma mengajarkan kita bahwa kesetiaan buta tanpa melihat siapa yang menjalankannya bisa menjadi bencana bagi kemanusiaan. Jika Bhisma adalah perisai, maka Resi Drona adalah otak serangan Kurawa, guru dari segala guru, namun tersesat dalam labirin dendam pribadi. Drona datang ke Hastinapura dalam keadaan miskin. Kerajaan memberinya kekayaan dan status. Ia merasa terbeli oleh fasilitas yang diberikan Duryudana. Faktor besar yang menyeret Drona ke perang adalah dendamnya pada Raja Drupada. Karena Drupada bersekutu dengan Pandawa, Drona merasa harus menghancurkan mereka untuk menuntaskan harga dirinya yang pernah terinjak. Sebagai guru, ia gagal mendidik karakter Kurawa. Ia melihat ketidakadilan terjadi pada Pandawa, namun ia memilih diam demi kenyamanan hidupnya di istana. Puncak perannya adalah saat ia merancang formasi Cakrabyuha yang menjebak Abimanyu. Seorang guru besar yang menggunakan siasat licik untuk membunuh seorang pemuda, memicu kemarahan luar biasa yang tak bisa dihentikan lagi. Drona adalah pengingat bahwa ilmu yang tinggi tanpa ketegasan moral hanya akan menjadi alat penghancur. Terakhir, ksatria paling tragis, Adipati Karna, saudara tertua Pandawa yang justru menjadi musuh paling mematikan bagi mereka. Di saat dunia menghinanya sebagai anak kusir, hanya Duryudana yang mengulurkan tangan dan memberinya martabat sebagai Raja Angga. Bagi Karna, pengkhianatan terhadap Duryudana lebih buruk daripada kematian. Karna seringkali menjadi orang yang membakar semangat Duryudana saat sang raja ragu. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Arjuna. Dan Baratayuda adalah panggung pembuktiannya. Meski Dewi Kunti memohon agar ia kembali pada Pandawa, Karna menolak. Ia tidak mau menjadi saudara hanya saat Pandawa akan menang. Ia memilih gugur demi membela teman yang ada bersamanya saat ia susah. Pertarungannya dengan Arjuna di akhir perang adalah puncak dari segala konflik Baratayuda. Dengan roda kereta yang terperosok, ia gugur sebagai ksatria yang salah jalan, namun tetap memegang teguh kehormatannya. Bhisma, Drona, dan Karna, 3 ksatria besar yang menjadi tulang punggung Kurawa. Mereka bukan orang jahat dalam arti sederhana, namun pilihan mereka untuk berdiri di belakang angkara murka membuat perang Baratayuda tak terhindarkan. Pelajaran besar bagi kita. Kebenaran tidak hanya tentang siapa diri kita, tapi tentang di mana kita berdiri saat keadilan diinjak-injak. Bagaimana menurut kalian?